ada sholat 2 rakaat setelah sebelum kita melaksanakan pakaian ihram. Nah, ini nih siapa yang mau memulai? Karena ini belum kita mulai ini, baik umrah maupun haji, Bapak Ibu. Ternyata Nabi tidak melakukan itu. Walaupun ada 18 hadis yang saya lacak dalam kitab-kitab hadis, semuanya itu adalah hadisnya lemah. Itu yang pertama, Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya tidak usah kita berjibaku bagaimana kita melaksanakan salat sunnah dulu baru kita pakai ihram. Kalau tadi itu ya dimuat dalam rekonstruksi perjalanan haji Nabi Muhammad dan masalah salat sunnah ihram. Nah, silakan Bapak Ibu nanti beli. Saya berharap ini bisa dibagikan hari ini. Ternyata panitia tidak punya uang katanya Bapak Ibu. Saya menemukan dan saya minta supaya ini dibagikan kepada jamaah. Karena ini adalah ilmu penting bagi kita. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, begitu kita nyampe Mekah melaksanakan umrah, kalau itu kita haji tamattu, begitu kan? Kemudian kalau dia haji ifrad atau qiran, juga melaksanakan umrah. Ya kan? Setelah selesai tawaf, benar dikatakan oleh Pak Tanjili tadi, ketua panitia, ada lagi salat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan salat sunnah tawaf. Sahih nggak hadisnya itu? Tarjih tidak mensahihkan Bapak Ibu. Gitu. Tapi rata-rata jamaah kita itu melaksanakan. Begitu kita selesai tawaf itu, lalu salat 2 rakaat, kemudian kita minum air zam-zam yang sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Hadis itu tidak sahih. Gitu. Tapi itulah yang dilakukan kita semua. Oke. Nggak ada orang yang nggak melaksanakan sholat sunnah setelah kita selesai melaksanakan sholat tawaf. Gitu. Nah, pertanyaannya, ada orang bertanya, salah nggak kalau kita melaksanakan? Nah, karena sholat di dalam area Masjidil Haram, niatkan saja itu sebagai sholat mutlak, nggak mengapa. Nah, itu sholat mutlak, niatnya itu bukan sholat sunnah tawaf. Boleh. Itu Pak. Ya. Nanti yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang menjadi ikhtilaf itu pelaksanaan ibadah haji, ketika kita sudah memulai berangkat pada tanggal 8 Dzulhijjah itu, ada 2 gerombongan, ada yang berangkat ke Mina, ada yang berangkat ke Arafah langsung. Gitu ya. Yang berangkat ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah itu artinya itu meniti sesuai sunnah. Gitu. Yang berangkat langsung ke Arafah itu hanya faktor maslahat. Jadi tidak ada hadisnya. Hanya faktor maslahat demi menghindarkan diri dari berbagai masalah, kemudian dia langsung ke Arafah, tidak ke Mina. Hilanglah satu sunnah yang dianjurkan Rasul, yaitu melaksanakan tarwiyah pada malam tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ini juga kita yang banyak kita nggak melakukan itu. Karena faktor maslahat itu yang dikemas dalam fikih moderasi oleh Kementerian Agama, maka hampir semua jamaah itu sekarang langsung ke Arafah. Semestinya kan sesuai sunnah tanggal 8 Dzulhijjah itu kita ke Mina, mabit kita 1 malam. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi sholat di sana, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau berangkatnya sore hari, tapi kalau berangkatnya berbarengan dengan orang yang berangkat ke Arafah, itu sholat yang dilakukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sholat yang dilakukan oleh Nabi di Mina, Bapak Ibu, itu di kasar. Tidak boleh dilakukan di jamak kasar, nggak boleh dalam hadisnya. Harus di kasar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Nggak boleh itu di jamak kasar tuh sholat itu, Pak. Ketika kita di Mina, nggak boleh di jamak kasar, nggak boleh. Di jamak nggak boleh, hanya di kasar yang dibolehkan. Kasar doang, Pak. Nah, karena itulah kemudian kenapa Kementerian Arab Saudi itu sekarang
mendirikan masjid di Mina, Pak. Imamnya itu diutus langsung dari Imam Masjidil Haram untuk memberi contoh bahwa sholat yang dilakukan di Mina itu harus dikasar. Nah, celakanya nggak dijamak, Pak. Celakanya kita jamaah kita Indonesia ini, Bapak Ibu, memang nggak mau sholat ke masjid itu nggak mau. Kenapa? Karena sudah jelas di sana itu dikasar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Mereka nggak mau, sehingga mereka melakukan sholat itu di tenda. Di tenda itu. Tenda, Pak. Tapi nggak maunya meninggalkan sholat dilakukan secara tamak oleh jamaah haji kita. Padahal sudah diberikan fasilitas oleh Kementerian Arab Saudi sekarang itu berupa masjid besar di Mina itu sekarang. Jadi sebenarnya kita tinggal mengikuti. Nah, kita bukan semua ya Bapak Ibu ya, bukan semua. Kita lebih banyak, 90% itu pasti kita ke Arafah langsung. Padahal semestinya kita ke Mina. Baru begitu muncul fajar pada tanggal 9 Dzulhijjahnya itu bergerak kita menuju Arafah. Ini yang disudahkan Nabi. Dan ini sesuai dengan tarjih. Jadi tidak daripada siangnya tanggal 8-nya. Enggak, Pak. Nah, makanya Bapak Ibu warga Muhammadiyah, ya mari kita sekarang bahu membahu bagaimana caranya kita melaksanakan haji itu sesuai sunnah, sesuai tarjih. Tentu harus mengikuti KBIH yang memang berafiliasi dengan sunnah. Nah, kalau umrahnya ya dengan labbaik haramain lah, ya kan? Karena alhamdulillah saya berada dalam jajaran beliau, Pak. Iya. Luar biasa, Pak. Ya kan? Kecil dari dalam omongannya ya. Kecil. Di dalam itu lebih besar itu. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, Nabi itu berangkat dari Mina itu sebenarnya begitu matahari sudah muncul. Dan Nabi mampir dulu di sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Namirah namanya. Sholat dulu 2 rakaat Nabi itu. Yang sudah haji Bapak Ibu, coba angkat tangan. Yang sudah haji. Yang sudah haji, coba angkat tangan. Yang sudah haji. Nah, begitu enggak Bapak Ibu lakukan? Tidak. Langsung ke tenda juga itu. Tidak. Nabi itu dalam hadis mampir ke Masjid Namirah, salat 2 rakaat, baru bergerak menuju Arafah. Ya kan? Enggak ada. Artinya Pergi aja lagi. saya khawatir begini Bapak Ibu. Jangan-jangan ibadah haji yang kita lakukan ini enggak sah, jangan-jangan gitu. Tapi karena kita enggak paham barangkali enggak lah Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sah. Ya gitu. Kalau enggak tahu kan Ya, dimakfu. Betul dimakfu. Ya. Nah, sampai kemudian di Arafah itu dianjurkan oleh Nabi sholatnya itu baru jamak kasar, Bapak Ibu. Di Arafah nih, Arafah itu tidak boleh dikasar, tetapi harus jamak kasar, nggak boleh tamam juga. Artinya duhur dilakukan dengan asar 2 rakaat, maghrib dengan isya, subuh berdiri sendiri. Nah, kalau ini nggak ada yang salah nih kita selama ini. Ya, salahnya kita ketika kita bergerak menuju Musdalifah. Biasanya sholat isya, maghrib dan isya itu sudah dilakukan di Arafah. Padahal dalam hadis jelas nih Bapak Ibu, dalam tarjih. Saya selalu bawa tarjih kemana-mana itu Bapak Ibu. Dikatakan dalam tarjih itu begitu sampai kepada Musdalifah itu pasallal jama'atan maghrib ilal isya'i. Jadi maghrib dan isya itu dilakukan di Musdalifah. Jamak kasar. Tidak di Mina. Siapa yang menyuruh mengerjakan di Mina? Ya maktab Bapak Ibu. Supaya nanti tidak tergesa-gesa katanya nyampe di sana, ya sudahlah, termasuk saya juga. Ya salat juga di Arafah itu terkadang Bapak Ibu. Enggak boleh tidak. Apalagi ketika kemarin saya menjadi petugas negara. Enggak boleh saya pakai tarjih, enggak boleh Bapak Ibu. Makanya teman-teman salafi yang tergabung dalam kloter saya bilang begini, Pak. Muhammadiyah ternyata doa bersama juga. Ya, itu Pak. Di depan saya Pak bilang. Coba itu teman-teman salafi itu ngejek-ngejek itu sama saya. Ustaz, ternyata Muhammadiyah doa bersama juga. Ini khususan.
Iya kan? Sholatnya di Arafah juga Pak Ustaz, khususan katanya. Semestinya memang dalam hadis itu dilaksanakan di Musdalifah. Ya, nah ini yang beberapa sunnah kemudian yang kita lalaikan. Ya, semestinya kita harus persis apa yang dikatakan di dalam tarjih Pak. Makbul itu. Lalu dalam hadis kan laisa jazaa'un illal jannah. Kalau seperti tarjih, nah saya khawatir kalau tidak seperti tarjih itu tidak laisa lahu jazaa'un illal jannah, bahaya itu Bapak Ibu. Duit kita kan, oke lah kita banyak duit Bapak Ibu, tapi kan indennya sekarang terakhir itu 27 Pak Gori sekarang, 27 tahun Pak. Rapat terakhir saya kemarin diundang oleh Kementerian Agama karena KBH itu 27 tahun indennya Pak. Sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu daftar umur 60 tahun, 82 tahun lagi baru berangkat gitu. Kita nggak nyamin apakah kita sudah Daftar haji ya? di Jakarta. Di Jakarta. Itu ya Pak. Itu hebat. Ya. Nah, kemudian ada yang lagi yang menarik Bapak Ibu. Permasalahan ikhtilaf ini sesuai sunnah dan tidaknya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, setelah kita melempar jamarat ke Aqabah langsung, nah kita kan 10 itu kan, kalau Nabi kan sampai detil tuh Pak, dalam tarjih ini dikatakan Nabi perjalanannya itu adalah lewat Muhassir itu, ya. Kemudian lewat Muhassir itu, kemudian Nabi mempercepat jalannya. Summa salakat tariqal usta allati tahruju alal jumratil kubra. Ini tarjih Pak. Kita nggak begitu Pak. Nabi melalui Al-Muhassir itu jalannya agak dipercepat, lalu langsung menuju ke Jamarat. Pada jam berapa? Ya sekitar jam pagi. Jadi kalau Aqabah itu harus pagi memang. Langsung ke Aqabah, ula kita langkahi, usta kita langkahi, langsung kita ke Kubra. Lalu Nabi melempar dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setelah itu Nabi menganjurkan agar kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Itu juga yang tidak kita lakukan. Kita kembali ke Mina, gitu kan? Ke Mina. Bacaannya juga kita masih membaca talbiyah. Padahal dalam hadis, dalam tarjih berbeda bacaannya. Kalau sudah melempar jamarat Aqabah itu yang dibaca adalah takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Kalau dari Musdalifah menuju jamarat untuk melempar Aqabah itu tetap membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Itu diajarkan di dalam tarjih. Sekarang dimodifikasi Bapak Ibu. Sesudah kita berada di Musdalifah itu sudah ada orang yang bertakbir. Padahal dalam hadis, dalam hadis setelah selesai melempar jumrah Aqabah baru kita bertakbir. Lalu tahallul. Halallah segala sesuatu kecuali satu. Bercampur suami istri masih ditahan oleh Nabi. Sampai selesai kita melakukan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itulah yang kemudian sekarang menjadi permasalahan besar Bapak Ibu. Muhammadiyah mudah-mudahan kalau memang ada lembaga khusus lalu yang membina itu adalah orang Muhammadiyah, saya yakin akan sesuai dengan tarikh. Tapi kalau tidak, pasti akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yakin itu saya. Ya, nggak bakalan berubah. Karena sekarang ini Bapak Ibu sudah terbit buku yang dikemas oleh Kementerian Agama disebut dengan fikih moderasi. Fikih moderasi itu adalah hukum yang semestinya A bisa menjadi B dengan faktor musyakkah namanya, dengan faktor berat, risiko tinggi. Contoh nih Pak, ini udah diterapkan di tahun kemarin ini, tahun 2024 itu. Jadi orang yang dari Arafah boleh tidak mabit di Musdalifah pada dulu, tetapi langsung ke Mina Pak. Ambil udah dikasih batu itu udah dibekali oleh maktab Pak sekarang itu. Jadi nggak perlu lagi kita nyari di Musdalifah itu Pak Tasman sekarang. Sudah dibekali satu kantong tuh. Gitu. Nah ini disebut dengan murur namanya Pak. Murur namanya. Artinya jamaah haji itu tidak mabit di Musdalifah, tetapi langsung dibawa ke Mina, lalu digiring untuk melempar jumrah Aqabah. Padahal hukumnya
mabit di Musdalifah adalah wajib Pak dalam tarjih. Bagaimana hukum hajinya? Sayangnya Bapak Ibu, Muhammadiyah dan Persis mengeluarkan fatwa terkait itu. Nah ya perlu nggak di copy nih. Nah, Ya kan? sekarang nih buat peserta. Jadi fatwa Muhammadiyah termasuk fatwa Persis Bapak Ibu membolehkan murur itu karena sudah diminta oleh pemerintah, pasti mereka mau, kalau enggak mau diberhentikan organisasinya. Gitu, Pak. Akhirnya berbagai dalil disampaikanlah oleh Muhammadiyah termasuk Persis Pak. Saya copy fatwanya ini Pak untuk menjadi penguat. Artinya apa? Fikih moderasi yang dikemas oleh Kementerian Agama sudah didukung oleh 2 organisasi besar di Indonesia. 3 dengan NU, dan ini wajib. Ini Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa, Persis sudah mengeluarkan fatwa Pak, membolehkan langsung ke Mina, yang penting dia mampir sebentar di Musdalifah. Kalau alasannya itu, sebenarnya dalam tarjih dijelaskan. Apa kata tarjih? Tidak mengapa orang yang tidak mampu berangkat ke Mina itu setelah 1/2 malam. Artinya dia harus ke Musdalifah dulu, nggak boleh tidak. Murur itu nggak Pak, nggak masuk ke area Musdalifah, di luar dia langsung ke Mina. Itu murur. Masalahnya didukung oleh Muhammadiyah dengan Persis lewat fatwanya ini Pak. Ini masalah. Nah kita mau nyalakan siapa? Kita kan bawahan Bapak Ibu, ya kan? Kita bawahan. Persis juga mengeluarkan juga tuh fatwa. Apalagi NU pasti itu. Siapa yang salah dalam masalah ini? Gimana kalau haji kita nggak diterima oleh Allah? Repot Pak. Ini fatwanya Pak. Ya, keputusan Dewan Hizbah Persatuan Islam. Nah kalau Muhammadiyah judulnya Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hukum berhaji dengan visa non haji, kemudian murur. Murur Pak. Murur. Jadi murur itu Pak artinya terus. Bahasa Arab itu istamir ya, langsung Pak, langsung. Lanjut. Itu murur namanya Pak. Ini sudah ada bukunya Pak, buku moderasi namanya, fikih moderasi oleh orang Kementerian Agama. Rata-rata profesor yang ngarang itu, Dr. Queen. Profesor semua Pak, nggak ada yang nggak profesor tuh. Fikih moderasi dalam haji. Dan saya digebleng pada saat jadi pengurus itu, jadi pembimbing negara itu, saya 15 hari Pak. Anda harus paham itu. Bapak dari Muhammadiyah, oh iya betul, saya Muhammadiyah. Bapak nggak boleh pakai fikih Muhammadiyah, harus pakai pemerintah. Itu Pak. Sanggup nggak? Ya ketimbang saya nggak dibawa, sanggup bilang. Iya Pak. Iya. Punya politik juga lah. Kalau saya bilang nggak sanggup, dicoret Pak. Darurat ya Ustaz. Darurat, makanya oleh maktab saya suruh berdoa dulu Pak. Tahu nih, sudah laporan saya Muhammadiyah. Gak ada wakil nanti kita Diejek lah teman-teman Salafi yang zaman kita. Berbisik sama Pak Ustaz. Muhammadiyah ternyata kunut juga ya Pak Ustaz. Subhanallah. Ini masalah. Ya. Nah kita, kalau Bapak Ibu nanti bergabung dengan LHU PDM, saya lebih mohon maaf nih, bukan maaf sesama organisasi dengan PWM umpamanya Pak, saya akan mengatakan lebih hebat PDM Pak. Ya kan? Siapa yang lebih banyak ke Mekah antara PDM dengan wilayah? Lebih banyak saya Pak. Saya udah 12 kali ke Mekah Pak. Nah iyalah. Gratis lagi. Kecuali ada yang lebih 13 kali dari saya, menang dia. Ya, saya 12 kali loh Pak. Gimana nggak hafal saya? Sampai gambarnya apa? Sampai sate apa namanya? Sate onta. Oh, sate onta. Saya yang hafal itu tempatnya di mana? Adanya di Mahbas Jin tuh sate onta itu Bapak Ibu. Kalau pembimbing biasa yang hanya berapa kali ke Mekah, wah, nggak bakalan hafal, tersesat tuh di terowongan Mahbas Jin itu Bapak Ibu. Kalau saya kan enggak. Pakai Google Maps kan. Ada Google Maps. Nah itu saya katakan
LHU daerah ini pasti maju Pak. Amin. Kalau dibandingkan dengan wilayah, mohon maaf saya ini bukan sombong. Kecuali daerah nggak pakai saya. Nah, nggak pakai saya. Kayak Kalau soal nggak itu. pakai saya, lari saya ke PWM Pak. Nah, itu PWM, ya kan? Nah, gitu. Kayak soal itu mas. Jadi harus punya politik Pak. Gitu. Iya kan? Nah itu Pak satu Pak. Ustaz Nas catat tuh, kirim ke Prof. Udah nih, saya tulis. Semua pasti saya catat. Tapi bergabunglah dengan karena harus izin. Nah bergabunglah dengan Multazam Jadid Pak. Multazam Jadid itu punya saya resmi sekarang. Ya kan? Bukan Multazam Lomang nih, mohon maaf Pak Tarjuli ya. Iya, siap. Nah kita berkompetisi lah, berkompetisi dengan sehat gitu. Gak apa-apa lah. Namanya Multazam Jadid. Ya. Kenapa jadi kata Pak Tarjuli perjuangan gitu. Gitu. Iya, nah umrahnya saya sudah punya Pak dengan Labbaik Haramain. Gimana nggak enak Pak? Ongkang-ongkang di rumah saya nggak kerja digaji oleh beliau saya. Masya Allah, luar biasa itu. Mana ada kalau nggak Allah menunjukkan seperti itu Pak? Alhamdulillah. Nah itu enaknya orang sabar Pak. Jadi Bapak harus sabar, harus ikhlas, tawakal. Jangan ketika nggak dipakai Marah-marah. ngambek, marah, jangan sabar. Lu sudah ada itu walaupun sakit. Tuh, suatu saat Anda akan dipakai. Sakit itu di sini. Itu amanat tarjih Pak. Amanat tarjih. Jadi menjadi orang Muhammadiyah itu tidak gampang. Ya kan? Susah. Kalau kita nggak mau ribet, jangan menjadi orang Muhammadiyah, betul itu? Ya, Betul Pak. Karena aturan-aturan yang ada dalam tarjih itu harus kita mampu implementasikan. Kalau kita ingin menjadi warga Muhammadiyah yang benar. Ya. Nah, Bapak, Ibu, kalau belum ke haji sudah punya porsi, ya sudah bagaimana caranya supaya saya membimbing nanti supaya aman gitu kan. Sesuai dengan tarjih. Sesuai dengan tarjih Pak. Saya bawa walaupun 5 orang saya bawa sesuai tarjih Pak tadi Pak. Iya. Supaya masuk surga lah Bapak Ibu. Oh iya dong. Kalau nggak sesuai tarjih masuk surga nggak Pak? Al hajju mabrurun laisa lahu jazaan illal jannah. Apa kalimat mabrur itu Pak? Sesuai dengan sunnah Nabi. Tarjih itu sesuai dengan sunnah Nabi. Nah kalau tidak sesuai, mabrur nggak haji itu? Mabur jadinya. Nah, itu dia Pak. Nah, mardut gitu ya. Nah, nggak berani lah kita karena bagaimanapun itu negara ya. Kementerian Agama itu formatnya seperti itu, kita nggak boleh Bapak Ibu. Saya aja harus tunduk begitu kan. Nah, ini atau nih besok saya ini kalau keluar pengumuman PHD saya mau ikut lagi tes nih Bapak Ibu di daerah. Kan ada dua itu. Ada melalui Kamenag, ada melalui PHD khusus DKI Jakarta. Dan itu gajinya lebih gede itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Ustadz deketi saya supaya saya ajukan menjadi pembimbing gitu. Jangan main-main dengan saya Bapak Ibu. Oh, iya. Saya udah punya jalan tentang itu. Iya kan? Rekomendasi. Oh iya. Iya. Pasti. Sekarang saya sudah punya rekomendasi pusat Pak. Jadi kita nego terus Pak. Dalam hidup itu kita berpikir. Rekomendasi daerah kemarin ada 2 teman kita yang ikut tes dari Indonesia itu Pak Amin itu ikut rekomendasi daerah. Dari Tanjung Iya. ada tuh, Ustaz. Gagal tuh. Oh, gagal. Gagal. Jadi daerah itu nggak dilirik oleh Kementerian Agama Pak. Beda. Kalau wilayah saya kemarin wilayah. Nah besok saya rekomendasinya saya pusat Pak. Kota Sudin juga mendaftar, gagal juga. Gagal juga ya. Administrasi gagal udah. Lalu gemuk. Udah. Bukan karena itunya. Bukan karena itu. Gak ada bobot gitu. Nah, syarat haji juga. eh, kemudian yang menjadi ikhtilaf lagi itu yang tidak sesuai sunnah Bapak Ibu, sesuai tarjih. Ketika kita melaksanakan tawaf wada, Bapak Ibu, tawaf wada, tawaf ifadah bukan wada, tawaf ifadah. Ada 2 pendapat tuh Bapak Ibu. Ada yang dilangsungkan dengan sa'i, ada yang tidak. Gitu loh Pak. Di Indonesia persis itu Pak, begitu tawaf ifadah dia nggak sa'i lagi. Iya. Ternyata Pak, saya lihat hadisnya itu Pak, ya, saya lihat hadisnya itu. Ternyata
yang dilakukan Nabi. Kenapa Nabi tidak tawaf, tidak sa'i setelah ifadah itu? Iya. Karena Nabi melakukan haji qiran. Sementara kita kan hajinya kan haji tamattu. Pakai makan turu itu pakai tuh. Ya. Jadi dalam hal ini orang yang tidak sa'i setelah tawaf ifadah, kalau dia melaksanakan haji tamattu, Tamat tuh. kita salah Bapak Ibu. Tahun kemarin 2018, 2019 saya coba tidak tawaf tidak sa'i. Begitu tawaf pada saya nggak sa'i. Kemudian dipanggillah saya oleh pembimbing ibadah kloter pada waktu itu. Bapak kenapa nggak sa'i? Saya bilang, saya tunjukkan hadis yang dari Muslim bahwa Nabi hanya sekali sa'i, yaitu begitu Nabi saat melaksanakan tawaf pada saat Nabi melakukan salat tawafnya itu adalah sunnah dalam umrahnya. Nggak ada itu setelah ifadah. Dia bilang, akhirnya dia lapor kepada Kementerian Agama, dikiriminlah saya dalil-dalil itu pakai bahasa Arab terus. Ternyata saya nggak puas dengan itu Bapak Ibu, saya cari. Ternyata memang Nabi melakukan, kenapa Nabi tidak sa'i setelah ifadah itu? Ternyata Nabi melakukan haji qiran. Saya kontak langsung di Mekah kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Alhamdulillah dijawab. Apa kata beliau? Antum harus ini Ustaz katanya, harus berubah niatnya dari tamattu kepada qiran, baru boleh tidak melaksanakan sa'i. Gitu ya Pak. Ternyata saya cari benar Pak. Hadisnya itu bersumber dari Jabir bin Abdullah ya Pak. Riwayat Bukhari, Muslim hadisnya itu. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW tidak melaksanakan sa'i yang kedua setelah sa'i yang pertama, karena pada saat itu Nabi melaksanakan haji qiran. Apa maknanya? Kalau kita melaksanakan tamattu, mau tidak mau kita harus tetap sa'i. Ini yang dilakukan nih oleh teman-teman salafi itu enggak sa'i itu Pak. Berarti kurang baca hadisnya itu, salafi itu. Ya, kemudian persis Pak. Persis itu tidak sa'i juga itu setelah melaksanakan tawaf ifadah. Ternyata dalam hadisnya Nabi, dalam syarahnya Nabi melaksanakan adalah qiran. Jadi kalau tamattu tetap kita melakukan sa'i. Nah, Merubah niatnya ketika apa? pada saat itu dari begitu sa'i Habis tawaf, begitu tawaf itu sudah merubah niatnya. Nah, ketimbang merubah niat kan lebih baik kita tetap saja melakukan seperti itu Pak, menurut saya gitu kan. Ngapain capek-capek? Jangan-jangan nanti niatnya itu gagal juga begitu kan? Supaya tidak salah. Nah, baru yang terakhir ini Bapak Ibu, ini yang menjadi permasalahan besar sebenarnya dalam masalah haji ini. Berapa lama sih, berapa kali sih Nabi itu memang melaksanakan haji, kemudian melaksanakan umrah, supaya tidak berulang-ulang. Ternyata Bapak Ibu, hadis yang mengatakan bahwa, yang menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan haji itu, dalam hadis ada dua Pak. Nabi itu ternyata melaksanakan haji itu, menurut hadis yang bersumber dari Jabir dan Abbas itu, Nabi itu melakukan haji 3 kali Pak, ternyata Pak. Kita mengatakan sekali loh. Sampai sekarang kita pemahaman kita NU Salafi Muhammadiyah versi 1 kali. Ternyata ada hadis yang bersumber dari Jabir yang mengatakan bahwa Nabi itu melaksanakan haji selama hidupnya 3 kali. 2 kali sebelum hijrah dan 1 kali sesudah hijrah. Bisa dilihat dalam kitab Tirmizi nomor hadis 223, nomor hadis 815, kemudian dalam bab ja'akam hajja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Muhammadiyah ikut-ikutan itu dari dulu. Iya kan? Iya. Nabi dia promosi bahwa Nabi itu melakukan haji 1 kali. Iya. 3 kali Pak dalam hadis. Hanya tidak pernah diungkap tuh hadis itu. Memang penjelasannya kemudian Bapak Ibu tidak ada yang menjelaskan secara rinci tentang 2 kali Nabi melaksanakan haji itu. Semua para ulama hadis menceritakan yang hajinya Nabi 1 kali, yaitu pada haji wada itu. Iya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama-ulama hadis. Sehingga berkesimpulan mereka
Nabi itu sekali dalam melaksanakan ibadah haji. Padahal enggak Pak, 3 kali. Hanya memang yang menjadi muncul ke permukaan karena syarahnya dari hadis itu adalah setelah hijrah. Sebelum hijrahnya nggak pernah dibahas. Kenapa? Ada alasannya. Karena ajaran Islam pada saat itu belum maksimal, belum sempurna. Setelah hijrah baru Nabi sempurna Pak. Turunlah kemudian ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu sesudah hijrah Bapak Ibu. Wajar kemudian kalau para ulama-ulama fikih termasuk ulama hadis mengatakan Nabi itu melaksanakan haji hanya sekali, padahal 3 kali dalam hadis. Ya. Nah, kemudian umrahnya berapa kali Nabi melaksanakan umrah? Dalam hadis ada 4 kali Rasul melakukan umrah Bapak Ibu. Baru dengar kita Pak? Baru dengar kita, karena kita membaca hadisnya. Yang pertama disebut dengan umrah Hudaybiyah. Ini memang pelaksanaan umrah haji pada tahun 6 Hijrah ini 622 Masehi itu memang gagal Nabi. Tapi Nabi sudah niat dari Madinah ingin melaksanakan umrah. Begitu nyampe ke Hudaybiyah dicegat tuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Anda nggak boleh melaksanakan umrah.